Aku cinta sungguh-sungguh. Halo. Aku cinta Halo Bang Ben. sedalam-dalamnya rasa. Jalan Halo. Tiada ya tak mungkin. Halo bro, apa kabar? What's up? Halo. Wah, signal gue ini pasti nih. Signal gue nih, Pak. Halo. Aman? Aman. Oke, siap. Siap. Nama isinya kan nggak bisa diprediksi lah ya. Oke. Tapi nggak bisa diprediksi gitu. Nah. Bang Sen. Halo. Aman, Kak? Aman. Suara kita masuk kak? Nah. Kenapa, Kak? Suara kita masuk kak? Sinyalnya gue kayaknya deh. Gue lagi di jalan soalnya. Oke Bang Glenn. Kok pelan-pelan aja. Halo. Pelan-pelan, santai. Ini dari mana mau kemana? Dari dokter gigi dari dental mau pulang ke rumah. Oh iya. Gue tadi ngeliat Instagram Oke. lu lagi. Ntar lagi aku nyampe. Sorry kalau agak sedikit terganggu. Halo. Aman? Abung Glenn. Kak Abung ini kenapa ke dokter? Kenapa, Kak? Sorry, bentar. Halo? Aman? Nah, aman. It's okay. Oke. Nah, Kak Abung, gue mau nanya. Ini lo tadi Oke. lo bilang habis dari dokter gigi kan? Ini emang Ah. lagi ada periksa atau periksa aja atau emang ada sesuatu yang pengen lo rubah gitu? Enggak sih, jadi ke dokter gigi itu sejujurnya karena emang perbaikin ada yang salah dengan gigi gue. Jadi gigi gue kemarin tuh sakit banget dan tadi itu gue habis dari dokter. Terus habis itu habis di scaling, dibersihin dan semuanya. Dan ini sebenarnya bibir gue agak sedikit kebas, bukan agak sedikit sih. Ini kebas banget sih sebenarnya. Jadi gue sebenarnya agak sedikit susah ngomong karena ini fully dibius 7 kali dibius tadi, 7 kali disuntik, dan ini sekarang masih, ini gue pegang bibir gue aja, bibir gue nggak bisa gue rasain. Hah? Oh, seriusan? Bener-bener nggak ada rasanya. Iya, kebas banget. Itu Makanya gue agak sedikit susah ngomong. Oh, Gue agak sedikit susah ngomong, nggak apa-apa ya. Terus sama tadi dari hasil dokter gimana kak hasilnya? Bagus, aman. Puji Tuhan udah nggak sakit lagi. Kayak promo ya jatuhnya. Kayak bukan interview radio, kayak endorse. Emang kita mancing aja supaya siapa bos dokter kan bisa masuk ke kita juga Oh, kan. bagus, luar biasa. Luar biasa memang. Gue pengen nanya dokternya di mana? Endorse tahun banget ya. Jangan kan lagi kenapa jadi ke dokternya? Betul. Sebenarnya ini kita langsung ngobrol. Oke. Kabung ya. Kak Kabung sebenarnya ini asalnya dari mana sih? Dari Papua, tapi Papua bagian mana Kak Kabung sih? Gue manggil Kak Kabung nih karena Sebenarnya Oke, gue tuh sebenarnya papa mama gue orang Ambon. Cuman gue lahir gedenya di Jayapura di Papua. Gitu. Pam apa, Bung? Pam apa, Bung? Persulesi. Oh. Persulesi. Berarti Ambon mana tuh, Bung? Di Saparua. Saparua. Oke. Betul. Gue juga Ambon, Bung. Nah, marga gue Ambon suka itu tuh. Mama gue Titiahi. Jadi kita sama koneksi. Oh. Sama orang Ambon. Memiliki ikatan. Dari mana tuh? Kabung. Kampung mana? Ceritain, maksudnya tuh kakak bong tuh artinya apa, Bu? Kakak Bung tuh kayak sebut kakak. Kakak laki-laki.
laki-laki. Itu dia, itu sih. Nah, Mantep lah. mm-mm. Pantesan suaranya bagus gila. Orang apa? Luar biasa. Emang Gitulah. dulu Karin emang awal dari Ambon kah atau emang udah lama di Jakarta atau gimana sih kalau Karin nyanyi sendiri? Kalau jangan pas lagi di Jayapura nih. Iya, apa jangan di Jayapura? Kalau profesional singer sih kayak misalkan kerja dapat penghasilan dari nyanyi udah dari Jayapura sih sebenarnya, udah dari SMA. Cuman kalau kalau ditanya suka nyanyi atau pertama kali nyanyi kapan, ya dari TK sebenarnya, dari kecil. TK nyanyi nyanyi di mana, Bung? TK waktu itu kayak lomba antar TK gitu-gitu ya gue wakilin. Sparring dia TK lawan Antar TK udah kompetisi. Jiwa kompetisinya sangat tinggi sekali gitu. Sangat tinggi, emang sudah disusun dari waktu masih kecil. disusun gak tuh. Nih gue pengen nanya, lu dulu waktu kompetisi itu nyanyi lagu apa, Bung? Waktu kecil Ah, Ya, iya. waktu TK. First time. waktu nyanyi lagu Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali. Gue ingat sampai sekarang. Waktu itu juara nggak? Eh, juara 3 kalau nggak salah ya. Ya, apa yang penting Lumayan juara. lah ya. Ya, TK yang penting loh. nggak malu-maluin TK. Tapi ya ini kan Apa itu? orang Ambon berarti ya. Berarti darah lu sendiri, Bung, dari keluarga emang ada musisi kah atau ada seniman? Gimana, Bung? Atau emang tiba-tiba brojol bisa nyanyi? Iya, tiba-tiba nggak Gimana? oe-oe. Ada darah seniman sih ya. Namanya keluarga Ambon pasti semuanya musisi gitu. Mau bukan nyanyi, main musik juga ada. Terus yang kayak pelatih vokal paduan suara juga ada gitu. Kayaknya yang orang Ambon nggak bisa nyanyi, gue doang deh, Bung. Waduh, blacklist. Ambon KW Makanya gue. gue bingung bang nih orang tadi pas lagi lo ngomong orang Ambon semuanya bisa nyanyi tapi gue langsung loh Saya Nggak. nggak bisa. teman Nggak saya perlu bisa nyanyi, yang penting kayak bisa main musik. Terus kegiatannya di seni itu ada termasuk sih. Oh iya, betul. Gitu. gimana nih kegiatan corona Kegiatan sering banget ada konser di luar biasanya selama gimana? pandemi, kalau selama pandemi sendiri sih kegiatannya nggak muluk-muluk ya. Kegiatannya paling kita suka kalau off air kita di panggung besar, sekarang kita off airnya ya cuma lewat live kayak gitu-gitu. Terus selama pandemi kemarin juga nggak bisa kemana-mana, paling ya di rumah ngerjain lagu, bikin lagu, ciptain lagu, terus bareng sama Jody, bareng sama main sama Lala juga, kita produktifan kayak gitu. Terus apain lagi ya? Oh, lagi nyusun praskripsi kayak gitu-gitu. Oh, lagi skripsian juga. Iya. Nah, Betul. ini gue salah satu yang pengen gue tanya sih, kalau misalkan mau mahasiswa yang lagi skripsi, itu kalau misalkan nggak lagi kayak gini aja bimbingan susah, Kak Glenn. Itu lu gimana pada saat skripsi gini, bimbingan gimana? Ya mau nggak mau online lewat Zoom gitu. Tapi kan agak sedikit susah ya, karena gue samperin aja dosennya. Nah, gue pengen nanya, ini kan tadi sempat disinggung suka main sama Jody sama Lala juga sama. Nah, gue pengen nanya, lu ini kan kalau di Instastory atau di Instagram sering banget nongkrong bareng sama Mahen, Jody sama Lala. Ya, Itu Betul. perumahan kah? Karena gue ngeliat spotnya pasti di perumahan itu terus. Itu satu perumahan apa satu rumah? Apa emang nongkrongnya di rumah di situ? jangan-jangan satu rumah nih Kakak Bungin nggak bisa nahan bibirnya sakit tuh. Gue tahu. Coba, ini bukan sakit bibirnya gue tuh nggak, dari tadi sumpah gue tuh geli banget pengen ketawa karena gue ngeliat bibir gue sendiri aneh gitu di sini. Apa sih, Bung? Nggak ada Kayak- bibir. Kayak gue ngerasa gue nggak punya bibir. Gimana sih? Seriusan lu? Kebas gitu loh. Jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Buset. Itu lu coba abis ke dokter coba makan sama minum udah nyobain belum?
Belum boleh, belum boleh. Oh, belum boleh. Buset, sampai kapan tuh? 2 sampai 3 jam dulu dari sekarang baru bisa makan. Ampun. Kasian sekali. Nah, balik lagi gue pengen nanya tadi, Bu. Oke. Itu tadi gimana? Gue emang Kalau pertanyaan yang tadi itu sebenarnya gue sama Mahen sama Jody kita tuh waktu itu sering main di tempatnya Jody. Jadi gue sama Mahen karena kita kan di rumahnya Jody, Prisia Jody itu kan ada studio. Ada studio yang biasanya kita pakai buat tempat buat lagu. Kita bikin cover bareng di situ. Nah, kan kita sering ke situ tuh karena kita selama pandemi kemarin daripada kita di rumah masing-masing, kita mending produktif bikin lagu, kita produktif bikin konten kayak gitu-gitu. Nah, ada sarananya di rumahnya Jody gitu. Kalau sama Marion Jola, aku sering main ke tempatnya dia, terus karena emang kita juga aku Lala sama Jody itu deket banget, jadi benar-benar kita yang kayak nanti hari ini main di tempat Lala, besok main tempatnya Jody, nanti kita jalan-jalan, habis itu nanti kita main lagi gitu-gitu kita terus tiap hari. Apa kayak asik banget ya? asik. Ini gue pengen nanya. Ini orang-orang biasa kayak gue kan beda lah ya. Gue pengen nanya deh, Bung. Bung, lo kalau artis-artis gitu ada grup WhatsApp sendiri nggak? Maksudnya? Lala sama Jody. Kayak grup Kalau ada yang apa? Orang gitu. Ada apa? Ada nggak? WhatsApp. Oh, WhatsApp lo? Kalau kita kan kayak oh ya udah Ada. deh, ada. Gue pengen nanya kalau artis ada aja lah pasti grup-grupan. Gue boleh tahu nggak nama grup lo kalau Nama sama grupnya apa ya? tongkrongan rumah itu namanya apa? Gak mungkin nama normal loh. Iya. Masih aneh-aneh nih gue tahu kan. Masa gue harus ini jangan gitu, Lik. Satunya lagi apa? Yang Iya. yang bisa kayak Rumpik. Iya, ada namanya. Ada namanya Rumpik. udah mencerminkan mereka banget di Rumpik. Ada juga Sutra Palma, ada Ciputat Geng-geng. Astaga. Ternyata hidupan artis nggak senormal yang kita bayangkan ya. Sama aja. Sama aja. Ini gue pengen nanya soal momen-momen struggle. Lu kalau nggak salah sebelum Idol udah pernah ikut audisi juga sampai 8 kali bukan sih, Bu? Udah. 7 kali gua gagal, kali ke-8 baru gua bisa puji Tuhan masuk ke ruang audisi. Nah, itu lu 7 kali, lu emang pantang menyerah apa ngotot orangnya sebenarnya? Lebih ke getol deh kayaknya. Aduh, Bibir gue. Lebih ke jadi gue tuh 7 kali gue coba itu gue gagal kan, tapi gue yang kayak gue orangnya penasaranan gitu, jadi kayak kalau gue gagal bukannya gue kayak berhenti nyoba atau gue pesimis, tapi malah gue penasaran, gue kayak kenapa sih gue nggak bisa, kok yang itu dia bisa gue nggak bisa sih, apa yang ada yang salah sama gue kayaknya nih, apa pita suara gue kurang normal, apa kenapa, kan gue nggak tahu, apa gue salah napas gitu. tapi akhirnya gue karena gue punya puji Tuhannya tuh gue punya rasa penasaran yang tinggi, jadi ketika gue gagal gue bukannya ngerasa drop, gue malah pengen coba lagi gitu. Terus pas tiba-tiba dari resultnya pas ke-7 ternyata lu lolos, Bang, gimana, Bang? Lolosnya Ke-8 baru gue lolos. Titanium lagi dapetnya. yang ke-8. Itu. Nah, yang bikin gue kaget adalah titanium tiket itu kan dipakai kalau misalkan orang dapat 3 no sama 1 yes. Atau enggak 2 yes, 2 no gitu kan. Nah, ini masalahnya gue dapat 4-4-nya yes, terus gue dapat titanium juga. Kan bikin gue yang kayak aduh. Perasaan gue nggak taruh saham apapun di sini kok gue dapet yang bagus banget gitu. Gitu kan. Nah, tapi di situ gue ngerasa bahwa yang awalnya gue ikut yang ke-8 ini cuman iseng-iseng karena gue udah 7 kali gagal kan. Malah karena gue dapat dikasih seperti itu, apresiasi yang bagus dari judges, gue jadi akhirnya makin semangat buat yang kayak nggak bisa, ini pasti gue harus lebih fight lagi sih, karena gue udah dikasih tanggung jawab yang gede gitu, dikasih titanium tiket dari Kak Unge kan, jadi harus jaga tanggung jawabnya dia gitu. Pas gue nonton kan
Oke itu gue nonton tuh Bung. Sampai Arman Bang belum sempet komentar, udah langsung dikasih titanium. Saking ngefans. Iya. Dia bilang yang lain belum komentar lagi kok lu udah ngasih gitu. Emang tuh BCL. Tapi nggak salah pilih. Iya, hasilnya seperti ini. Hasil seperti ini. Walaupun sekarang Gitu kan. karena Cuma sekarang bibirnya kaku. Udah. Tadi sebenarnya gue agak ragu Bung. Gue takut lu kasihin juga. Gue nonton juga tadi yang pas sama Bandung. Kayaknya susah banget. Lu ketawa Sumpah, itu susah. Ini udah agak sedikit oke sih. Tadi tuh parah banget sampai gue yang kayak aduh gimana nih bibir gue gitu kan. Ini gue pasti ekspektasi orang. Nah ada Julian masuk tuh. Aku cinta sungguh-sungguh aku cinta. Ini salah satu penghuni grup Sutra Palma tuh dia. Oh iya. Salah satunya Kanjul. Nanti kapan-kapan kita ngobrol juga sama Kak Julian nih, gue penasaran sama Kak Julian. Nah, tadi tuh kenapa lu sekarang mendingan Kak Bung? Karena tadi gue pas lagi live sama Bandung, gue doa Bapak kami semalam suntuk tuh. Udah apaan tuh? Supaya lu lancar gitu kan. Oh, udah lumayan sih, cuman ini bagian sebelah kirinya aja. Karena kan tadi sebelah kanannya tuh karena dia udah duluan, suntiknya juga cuma 2 kali, jadi nggak apa-apa. Sebelah kiri ini suntiknya 5 kali soalnya tadi, jadi agak sedikit gimana gitu. Request nyanyi kata Julian, ntar nyanyi mulu lu. Bang Sam. Nih, ini gue nanya dulu dari awal sama Kakak Bung. Kakak Bung lu kuat nyanyi atau enggak nih dengan bibir gini nih? Kenapa? Masih bisa kuat nyanyi nggak? Bisa deh kayaknya kalau gini. Tapi kalau misalkan bibir sebelah sini kurang angkat nggak apa-apa ya. Beda. Nyanyi nanti terakhir Ntar kali aja ya. ya. Ntar aja ya kita. Oke. Nah, ini juga di Idol ini ada nggak sih momen-momen yang nggak pengen lu lupain dan pengen banget lu kalau misalkan gue ada kesempatan gue pengen balik lagi di momen itu. Pada saat di Idol itu gimana? Ada nggak Bung? Ada sih, ya banyak sih beberapa momen seperti kayak misalkan momen-momen yang gue nggak kurang maksimal di atas panggung gitu. Gue pengen ulang lagi, gue pengen bikin supaya gue nggak salah nyanyi di atas panggung gitu. Karena sumpah ya, itu haters tuh pada jahat banget jari-jarinya sumpah. Komen haters yang paling lu inget ada nggak? Sampai sekarang membekas. Aduh. Banyak banget sih. Banyak banget. Kayaknya nggak bisa gue sebutin deh, karena itu kasar-kasar banget, sumpah gue nggak mau inget-ingetnya lagi. Netizen, jangan gitulah. Tolonglah. Perbaiki. Tapi nggak apa-apa. Justru itu yang bikin, itu adalah kritik yang sangat amat membangun. Cuman gue nggak mau ingat lagi aja. Dilupain aja ya. Lupain aja. Iya. Nah, ini kan Kak Bung Glenn juga katanya ngomong dekat juga sama Lala sama Bisa Jadi. Ini kan kita orang awam nih, kita yang nonton cuma pada saat live doang kan. Iya, kalian lagi hahaha. Tapi kalau di karantina tuh gimana sih sebenarnya kisah-kisah dari finalis ajang pencarian bakat tuh ngapain aja sebenarnya kalau di karantina? Nano sih, banyak rasanya sih. Aneh-aneh bentuknya. Jadi kayak orang yang ini mungkin ada di situ yang suka bikin lucu, ada di situ yang penyendiri, ada juga yang tiap hari latihan mulu tanpa berhenti. Terus ada juga yang suka nyelundupin handphone, bikin kita semua jadi ketangkep, basah. Akhirnya kita semua dihukum. Bolehkah kami tahu siapakah itu? Brisia, Jody, dan Marion Jola. Saya tidak kaget. Jody dan Lala. Emang Ketahuan. banget apa gimana sih? Nggak apa-apa, itu sebenarnya kan kita nggak boleh bawa handphone. Tapi waktu itu nggak sengaja akhirnya ketahuan. Terus akhirnya kita semua dihukum jalan. Tapi lucu sih, itu pengalaman yang lucu sih, karena ya namanya karantina kan pasti ada peraturannya, tapi nggak mungkin kita semua kan ngikutin peraturannya kan, namanya juga masih pada umur berapa kemarin kan, masih pada anak-anak, terus kayak masih dalam masa transisi yang belum bisa dilarang-larang kayak gitu sih. Tapi kocak-kocak sih, lucu-lucu waktu itu. Oke, Bang Glenn, kan lu udah sampai 8 kali audisi ya? 8 kali audisi ini, ada nggak nih hal yang paling konyol ketika audisi yang lu lakuin? Kayak nggak sengaja, tiba-tiba tenggorokan lu gatel. Oh, yang paling lucu tuh ini. Jadi
Eliminasi 3 itu kalau kalian lihat Eliminasi 3 yang gue nyanyi lagunya The Weeknd yang I Feel It Coming. Oh, Nah, itu sebenarnya gue bukan nyanyi lagu I Feel It Coming. Jadi sebenarnya itu gue nyanyi lagunya Michael Bolton yang How am I supposed to live without you. Harusnya gue nyanyi lagu itu. Iya, harusnya lagu itu. Cuman tiba-tiba hari H, padahal gue udah latihan ya sama tim band ya. Hari H gue disuruh ganti lagu. Hari H gue mau syuting, gue disuruh ganti lagu. Katanya harus lagu yang gue harus nyanyi lagu yang lebih kekinian, pokoknya lebih zaman sekarang. Jangan nyanyi lagu yang oldies katanya waktu itu. Dan jangan nyanyi lagu yang slow. Karena gue dari audisi kan gue nyanyi lagunya yang ngebeat kan. Terus sampai yang kayak Hey mama don't stress your mind. Nah dari situ tuh udah jadi tolak ukur bahwa gue sampai eliminasi 3 juga gue harus nyanyi lagu ngebeat gitu. Terus pada akhirnya gue ngerasa kayak hah ini gimana nih, gue udah hari H gue harus nyanyi ganti lagu dan belum latihan sama tim band, tiba-tiba cuma ngecek key-nya doang dan cuma dikasih tahu partnya, gue harus naik live di atas panggung. Jadi luar biasa sih yang kalian lihat di atas panggung yang gue nyanyi I Feel It Coming. Kalau gue banyak gaya di atas panggung itu demi menutupi kegugupan gue karena gue digantiin lagunya hari H. Itu sih. Ganti lagu Hamin 1 hari. pokoknya Bukan Hamin 1 hari, hari itu juga. Pokoknya kalau kata orang Ambon itu Bung Glenn kamu tuh onosel banget kayaknya. Yang Ondos. ondos banget. Itu demi menutupi kegugupan gue sih. Jadi kalau ada yang salah-salah di situ ya maklumin aja. Sedikit lagi ya. Oh, ini Bung Glenn, di ini pada saat momen itu ada nggak sih misalnya yang jadi selepas Idol itu lo ada bekal atau pesan khusus misalkan apa ya? Yang lo bawa dari Idol itu untuk terjun ke dunia entertain sekarang tuh apa sih sebenarnya? Banyak sih di situ gue belajar untuk bagaimana gue untuk mengatur attitude gue jadi seorang penyanyi profesional yang baik dan benar. Gimana gue harus menghadapi orang-orang baru, bagaimana gue harus menghadapi segala macam jenis orang yang pro dan kontra dengan lagu yang gue bawakan, dengan karya-karya yang gue bawakan. Tidak semua orang suka sama apa yang gue lakukan dan tidak semua orang juga yang banyak juga yang suka sama apa yang gue lakukan. Jadi gue harus ngebalancein dan gue harus mikirin bahwa ketika gue ngambil langkah menjadi seorang penyanyi, gue udah nggak punya lagi privacy sebagai Glenn Samuel yang dulu. Gue sekarang privacy gue adalah konsumsi publik. Jadi gue gimana gue harus ngejaga attitude gue dimanapun gue berada, in or out of house kayak gitu. Setuju. Itu sih. Itu yang paling gue dapat. Bang Glenn, 8 Ya. kali audisi lagi nih. 8 kali. Komentar juri dari siapa yang paling bikin lu ngerasa ngena banget dan masih inget sampai sekarang? 8 kali audisi tapi dari komentar juri yang paling diinget siapa tuh? Dari siapa ya? Yang paling ngena banget? Dari Bang Judika kayaknya deh. Apa tuh? Oh, pas audisi kapan tuh? Enggak, waktu itu udah mau masuk ke Spekta. Jadi Bang Judika waktu itu ngomong pas mau masuk ke Spekta itu top 15. Dia bilang di situ Glenn bagus banget dan gue yakin dia bisa jadi salah satu dia pantas masuk ke spektakuler dan gue yakin kalau misalkan dia bisa ngejaga performa dia dan cara bernyanyi dia yang benar seperti ini, dia bakal berhasil di industri musik gitu sih. Dan inilah itu gue sampai dari Idol ini di Bung Glenn ini langsung diajakin duet bareng sama ini nih lagi hype banget nih sama Eka Gustiwan. Ya benar banget. Itu lebih dapat kesempatan mahal bareng sama Eka, itu gimana ceritanya? Betul. Ceritanya itu sebenarnya itu adalah dari ini sih, dari label sendiri sih. Jadi Hits Record waktu itu label gue menyarankan gue untuk bikin lagu sendiri awalnya. Terus habis itu gue bilang gue pengen nyitain lagu nih, gue punya lagu tapi gue nggak tahu gimana siapa yang mau buat musiknya.
siapa yang bisa nge-aransemen gitu-gitu. Akhirnya mereka kenalin lah sama Eka, kira-kira sama Eka mau nggak? Gue bilangnya mau banget lah, siapa yang nggak mau. Akhirnya pertama kali gue workshop sama dia, baru workshop sebentar kita langsung jadi 2 musik, dan akhirnya gue pakai musik yang pertama untuk menghiasi lagu Jadi Apalagi yang udah rilis tahun 2018 kemarin. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Gitu. Bang Red, sebelum kita closing, boleh nggak nih nyanyi pakai sebelah bibir kayak tadi? Oke. Boleh dong. Yang lagunya Sungguh Cinta, tapi refnya Boleh. yang Boleh. Lagunya ya. Ya. Yes. Gue sebelahnya kali ya kayak Hudson ya. Rambut lu udah hampir. Oke, gue coba ya. Ayo. Ya. Aku cinta, sungguh-sungguh aku cinta, sedalam-dalamnya rasa apa daya, tak mungkin kita bersama, tak kuasa waktu hapuskan semua, walau kini telah berbeda takdir kita, senantiasa kau di sana. Cewek siapa yang nggak meleleh dinyanyiin sama abang? Kita pun cowok. Waduh. Meleleh bung sama lu. Kalau gini kan berarti sebelahnya Hudson. Lanjut, Pep. Nah, ini kan kalau ngomongin soal Sungguh Cinta, ini lagi asik banget. Ya. Listener semuanya kok. Ini gue pengen tahu, sebenarnya kan gue dapat bocoran bahwa sebenarnya kalau untuk di Star Media atau Hits Record itu dikasih pilihan lagu ya. Berapa pilihan lagu? Betul sekali. Dan si posisinya ini yang nanti akan dipilih. Dan kenapa lu pilihnya lagu Sungguh Cinta ini? Apakah pengalaman pribadi atau bagaimana? Kenapa gue sampai bisa milih lagu Sungguh Cinta ini? Sebenarnya gue milih lagu ini agak sedikit lama ya, karena makanya sampai proses dari single pertama ke single kedua itu agak sedikit lama jaraknya, sekitar 1 tahun lebih, karena gue ngerasa untuk karya gue sendiri gue nggak mau salah milih atau main-main dengan karya yang gue keluarkan, karena dia bakal jadi jejak digital buat gue sampai kapanpun gue akan membawakan lagu ini, sampai kapanpun lagu ini akan menjadi lagu gue terus. Jadi gue sangat hati-hati untuk memilih lagu ini. Lagu ini sendiri gue pilih semata-mata karena notasinya tuh bagus banget, yang pertama ya. Indonesia-able banget. Terus yang kedua, liriknya itu semua orang bisa terima. Dan liriknya itu gak gampang untuk dihafalin. Dan liriknya ini tuh, dan arti cerita ini dan temanya semuanya itu sangat amat relatable dengan teman-teman semuanya. Jadi bisa kalian aplikasiin dengan pengalaman kisah cinta kalian masing-masing. Gitu. Terus notasinya ini tuh menurut gue bikin orang-orang yang mungkin cuman sekedar suka nyanyi atau yang cuman yang bisa nyanyi biasa-biasa aja, suaranya semua bakal bagus kalau nyanyi lagu ini menurut gue. Gitu. Oke, kalau gue enggak deh. Enggak. Cobain aja nyanyi, pasti bisa. Malu coy depan musisinya gila. Gak apa-apa dong. Cobain nyanyi. Gue apa sih? Nah, kan Ya, coba kalau gitu nyanyi yuk. dukung lah musisinya. Dekan gue refnya aja bung ya, gue coba ya. Iya, remnya. Oke. Sungguh cinta, sungguh-sungguh aku cinta, sedalam-dalamnya rasa apa daya. Udah aku malu. Nah, kan jadi bagus kan, gak susah kan nyanyiinnya. Bener kan? Bener sih. Lagunya segampang itu. Jadi orang yang cuman yang kalau kita ngegumam aja lagunya tuh pasti ada notasinya. Jadi kayak ngegumam aja enak kayak jadi melodinya tuh enak banget. Iya kan? Pribadi gue setuju. Iya, karena kenapa gue pilih lagu ini, karena gue tahu melodinya tuh sangat amat enak dan sangat amat mahal, dan teman-teman tuh pasti bakal suka gitu. Nanti malam gue cover, gue tag Bung Glenn. Nah, harus janji ya. Gue cover. Tapi humming ya Bung ya, cuma humming doang.
Ini udah mau habis lagi. Ini gue pertanyaan, Bung. Oke. Ini kan aman dan mungkin video klip juga di syuting pada saat corona. Itu gimana caranya? Ada kendala atau gimana? Kendalanya sih banyak banget ya, karena kan kita dalam pandemi itu kita nggak bisa sembarangan juga. Recording juga kemarin di studio juga agak sedikit terhambat karena kita sempat ganti-ganti jadwal karena dipospon juga PSBB dan segala macem. Nah, kalau untuk video klipnya sendiri, kebetulan gue syuting itu di tanggal yang dimana udah jadi ujung-ujungnya PSBB, jadi nggak terlalu gimana-gimana. Cuman kita waktu itu nyari tempatnya aja agak sedikit susah karena kan harus benar-benar preventif. Orang-orangnya juga harus nggak boleh banyak, dan di situ kita benar-benar kerjanya juga terbatas karena ya itu SDM-nya nggak boleh banyak-banyak yang ada di situ, yang untuk syuting, yang bantu-bantu, yang nyediain makanan apa segala macem gitu sih. Paling susahnya tuh nyari tanggalnya sama preventif dan tempatnya itu sih. Oh gitu. Kak Bung, ini nih satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang gue siapin pada saat gue abis nonton video klip lu. Apa tuh? Membenak di benak gue. Oh, berarti ini di luar skrip, men? Luar skrip. Oke, gimana Oke. tuh? Di video klip itu lu main Mobile Legend. Sekarang lu emang mau main Mobile Legend apa enggak, Bung? Terus Main dong. Level apa sekarang? Main Bung? gue. Hah? Main Mobile Legend juga. Main. Udah tingkat apa? Nih, lu yang ngerti dia. Enggak, gue udah turun lagi ke Epic gara-gara kemarin kan ganti season. Terus gue lagi sibuk sama terus gue juga lagi sibuk sama promo kan. Jadi benar-benar lagi jarang, agak-agak sedikit jarang sih. Jadi masih Epic 2 lah. Epic 2, Epic 1 ya lupa. Belum ngepus rank lagi ya, bro? Kayaknya harus main bareng lu nih. Lu role-nya apa? Teknya main Mobile Legend ya? Ini tuh, tanyain. Abu? Lu role-nya apa berdua? Oh, gua doang bang yang main, bang. Dia gua nggak main. Assassin? Offlaner. Fighter. Yes. Oh, sama, gue fighter sama mage gue. Kapan-kapan kita harus main bareng ya, bang ya? Oke, siap. Mantap. Aduh, Mantap. Kak Bung. Main nama Jody juga, nanti dia jago banget sumpah. Lu jago. Gua tahu main Ko Jody sebagai apa? Bagaimana dia? Wah, Taiwan di RRQ. Oh. Iya, dia brand ambassador di RRQ. Oke deh, Bung Glenn, nih ngobrol sama lu kayaknya nggak bisa yang sebentar ini. Sumpah nggak bisa. Waktu tuh kita masih banyak pengen buat ngobrolin soal TikTok, soal Mobile Legends lo, soal lagu-lagu, masih belum mau nanya. Pertanyaan banget. Ini kan kita katanya ya. Kalau dikasih Sumpah ini BP sama Bayu parah banget. Lanjut. ada KBP. Ini kalau dikasih kesempatan lu, kalau misalnya abis corona ini lu dikasih destinasi pulau di Indonesia yang pengen lu datengin di mana, Bu? Yang pengen banget. Gue pengen banget ke ini sih, yang apa Pasir Pink itu. Pengen banget sih gue ke situ. Gue kurang tahu. Pulau Komodo ya? Pulau Komodo kalau nggak salah sih, Pak. Pulau Komodo yang ada pasir pink, yang ada pasir warna pink semua itu. Tapi emang keren sih, keren banget. Oke. Nah, Bung Glenn, thank you banget atas waktunya. Tetapi, kenapa? Kita punya permintaan. Kita ada Apa tuh? Kakak Bung Glenn. Yang pertama, Kakak Bung Glenn, kita boleh nggak tune greetingnya Kakak Bung Glenn, karena kan ini diputerin juga di Eljon Radio. Oke. Kan tune greeting dari gue Glenn, Om puterin gitu, Bu. Oke ya. Oke. Loh, Lagi nge-like ya. Untung di ujung-ujung. Makanya. Apa-apa, kita tungguin. Demi kita dapetin greeting sama satu Oke, lagi. kita udah banyak banget ini yang ngechat. Ternyata, Ini banyak juga nih temen-temennya temen-temennya Bung Bang Glenn, Glenn. ada kayak ada Kak Julian. Bro. Oh, ini ya, aduh. Nampaknya Kepencet, kita undang lagi. Ini. Oke. Kepencet, oke. Gak apa-apa, kepencet. Aduh, di ujung. Di ujung banget. Kak, skincare-nya rutin ya, Kak? Kayaknya Kak Bung Glenn sih, bukan kita. Bukan kita sih. Bukan kita. Kayak Bung Glenn yang... ini asli loh, ini rekor. Ini rekor kita nggak pernah sampai live selama ini.
karena seru banget sih ngobrolnya. Sumpah gak berasa udah 1 jam lebih. Halo, Aman, halo. Bu? Oke. Boleh I'm langsung. back again. Sikat. Oke. Hai teman-teman Eljon Radio Jakarta. Request lagu Aku Sungguh Cinta by Glenn Samuel ke Eljon Radio Jakarta. Wih. Mantep. Mantap. Terakhir, Bung. Terakhir. Satu lagi nih, terakhir. Apa tuh? Kita foto bareng ya, kita foto online bareng. Boleh. Gimana? Wah, agak sedikit gelap, gue nyalain dulu. Nah, Cakep banget. Nah, siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kamu keren. baiklah. Thank you banget. Bersama